Hai semuanya, kenalin namaku Teresia Marcika Larasati. Kalian bisa panggil aku Cika. Aku dari kelas 11F nomor absen 30. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai alur pengaturan suhu tubuh hasil kerjasama hipotalamus dan kulit, yang nantinya kita juga akan membahas bagaimana mekanisme peranan kulit dalam pengeluaran keringat di dalam tubuh kita. Nah, biasanya kita berkeringat itu kadang kita memang udaranya sedang panas, atau kita sedang selesai berlari-larian, atau kita sedang merasa deg-degan karena perasaan tertentu. Nah, jadi sekarang aku akan membahas mekanisme proses pengeluaran keringat oleh hipotalamus. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih di dalam kulit kita memiliki banyak lapisan yang masing-masing lapisan tersebut salah satunya berfungsi sebagai tempat pengaturan suhu dalam tubuh kita, yaitu pada jaringan epidermis. Dan juga kulit memiliki sel syaraf yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri loh, yang tersambung ke dalam sel otak kita. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah peranan hipotalamus. Kalian tahu nggak sih hipotalamus? Nah, hipotalamus ini adalah salah satu bagian otak yang berada di pusat otak yang berfungsi sebagai pengatur jalannya fungsi dan sel di dalam tubuh kita dan memastikan atau mempertahankan semua sistem tubuh agar berjalan dengan stabil. Nah, hipotalamus ini juga bertugas untuk mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik maupun turun, artinya hipotalamus sedang mengerjakan sesuatu. Nah, pengeluaran air dan garam oleh kulit hanya dapat dilakukan dengan perintah dari kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bisa bekerja karena mendapatkan sinyal dari tubuh kita yang mendapatkan rangsang dari luar, yaitu suhu yang tinggi maupun suhu yang rendah, sehingga bisa disalurkan melalui syaraf yang akan nanti disampaikan kepada hipotalamus di pusat otak. Nah, ini dia guys video animasi dari hipotalamus saat memproduksi kelenjar keringat yang nanti akan menghasilkan keringat yang akan dikeluarkan dari kulit kita. Nah guys, suhu tubuh kita tentunya bisa berubah-ubah pada saat suhu luar dingin maupun panas, seperti yang aku bilang barusan. Nah, kali ini aku akan menjelaskan proses pengeluaran keringat pada saat suhu meningkat yang dipengaruhi oleh hipotalamus yang telah menghasilkan enzim bradikinin. Nah, bagi yang tanya apa itu enzim bradikinin, enzim bradikinin adalah enzim yang mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Nah, saat suhu sekitar kita ini mulai meningkat, maka kelenjar hipotalamus akan mengeluarkan enzim bradikinin itu sendiri. Lalu vasodilatas pembuluh darah kita juga akan melebar karena suhu darah kita juga meningkat, terutama pada jaringan kulit kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, ia akan merangsang hipotalamus untuk mengekskresikan hormon. Nah, pada saat itu juga terjadi peningkatan dengan masuknya zat-zat seperti urea, H2O, maupun garam dari kelenjar keringat, sehingga keringat akan terbentuk. Lalu, keringat itu akan dikeluarkan bersamaan dengan pelepasan kalor di dalam tubuh kita melalui kulit kita. Lalu, percepatan aliran darah pun kita menurun, dan suhu kita akan turun kembali ke titik normal, yaitu 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Oke guys, jadi itu dia proses pengeluaran keringat ketika suhu lingkungan kita berada dalam keadaan yang panas atau meningkat. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Apakah yang dilakukan oleh hipotalamus dalam memproduksi keringat pada saat suhu lingkungan yang dingin? Keadaan hipotalamus saat keadaan lingkungan sekitar kita mulai dingin atau menurun, hipotalamus akan berhenti memproduksi enzim bradikinin serta stimulasi mekanisme untuk penghasil panas. Lalu suhu akan kembali ke titik normal, yaitu pada 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu keringat akan dikeluarkan dari kelenjar keringat ke permukaan kulit, dan pada saat itu juga
vasokonstriksi pembuluh darah kita juga akan menyempit karena udara dingin itu sendiri. Terutama di jaringan kulit kita akan terjadi penurunan suhu, sehingga akan masuk kembali zat-zat seperti urea, H2O, dan garam dari kapiler kelenjar keringat, sehingga keringat itu tidak akan terbentuk lagi dan pori-pori telah menutup. Namun, keringat juga akan keluar dengan pelepasan kalor dari tubuh lingkungan yang membuat otot lurik pada tubuh kita bereaksi, yaitu bergetar. Atau yang biasa kita sebut dengan merinding. Nah, lalu setelah suhu mulai naik, terjadi peningkatan masuknya zat-zat urea, H2O, dan garam yang tadi dari kapiler kelenjar keringat, sehingga keringat mulai terbentuk lagi. Lalu hipotalamus kembali memproduksi enzim bradikinin. Nah, lalu respirasi aerob pada tubuh juga meningkatkan kalor yang dihasilkan di dalam tubuh, yang menyebabkan suhu tubuh naik kembali ke titik normal, yaitu yang tadi telah disebutkan 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu vasodilatas pembuluh darah juga ikut melebar kembali, terutama di daerah jaringan kulit. Dan suhu tubuh kita akan kembali seperti semula lagi. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman. Kita sudah tahu bagaimana proses pengeluaran keringat yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan kita juga bisa tahu bagaimana proses keringat itu terbentuk, dan kita juga bisa tahu peranan hipotalamus yang bekerja sama dengan kulit dalam membentuk kelenjar keringat yang nanti akan dikeluarkan sebagai keringat. Aku harap dari video penjelasan aku ini bahasanya bisa mudah dimengerti dan bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share. Terima kasih sudah menonton.